30.000. Ini seluruh sahammu tahun ini. Hitung, gak kurang 1 sen. Gio, aku jaga janji. Ini lunas buatmu. Bagi untung 7 banding 3 tahun lalu, beli saham sekarang. Sama aja, tukang masak. Ngerti saham. Restoran dan izin usaha punya aku. Kamu cuma pekerja. Pekerja, Lu Cici. Siapa yang setiap hari jam 4 pagi belanja bahan? Siapa yang tetap masak meski kena minyak panas? Kenapa? Aku bayar sewa, cari tukang renovasi, urus izin. Kamu, apa maksudmu? Kamu ngapain? Itu menu andalan malam ini. Kamu gila ya? Mulai hari ini, kamu gak akan makan masakan aku lagi. Kamu, siapa? Tanpa restoranku, ini gak laku. Semua di jalan ini tahu restoran ini milikku. Ingat kata-katamu hari ini. Jangan berlucu minta aku. Minta? Mimpi aja. Tunggu saja. Dalam 3 bulan, aku mau lihat kamu mati kelaparan di jalan. Bos lu, suara tadi apa? Tidak apa-apa. Usir orang bandel. Lawang, mulai besok dapur belakang semua. Kamu yang urus. Bos lu tenang. Saya kerja di restoran jaringan. Itu 10 tahun. Kemampuan saya nggak perlu diragukan. Gaji kamu naik 500. Kerja yang bagus ya. Anak itu kira tanpa dia, aku nggak bisa buka restoran. Konyol. Anak, pulang larut malam. Sudah makan? Apa ini? Ini dari Lu Cici. Katanya untuk membeli sahamku tahun ini. 30.000. Dianggap kerja kerasmu setahun segitu. Mana kok bisa? Bibi bilang apa? Dia nggak ada di sana. Ini keputusan Lu Cici sendiri. Tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan kita kasih dia uang buka toko, mana dia bisa sekarang? Anak, kasih lihat tanganmu. Lukanya dalam sekali. Kenapa waktu itu nggak bilang ke kami? Ibu, semua sudah berlalu kok. Lurah, aku dengar dari tetangga kamu ribut sama Lu Cici. Tak tahu. Saya lewat restoran pas pulang. Lihat Lu Cici di pintu nelpon. Bilang udah usir beban, terus cuma kasih uang segini. 30.000 buat ngusir pengemis. Aku sempat hancurin tokonya. Ribut nggak bakal menyelesaikan masalah. Menyerah begitu. Dia udah cukup sering kamu. Aku nggak bilang mau menyerah, tapi bukan dengan cara kamu itu. Lalu kamu mau gimana? Nggak guna ngomong sama gitu. Aku mau hancurin bisnis andalannya Lu Cici dengan tangan sendiri. Anakku, maksudmu apa? Lihat toko di seberang itu? Toko jelek itu nggak laku disewa bertahun-tahun. Kebetulan. Aku buka toko di sana. Biar Lu Cici tiap hari lihat aku rebut pelanggannya. Tapi 30.000 cukup uang ini, Ibu. Cukup sewa toko dan beli barang. Buat Lu Cici. Nyesel. Aku temani kamu. Tabunganku siap dipakai. Nggak perlu. 30.000 udah cukup. Aku mau semua lihat. Keahlian asli nggak butuh dekor mewah. Baik. Ayah sangat mendukung kamu dengan sepenuh hati. Karena ayah percaya bahwa langkah yang kamu ambil ini adalah pilihan yang bijak. Wah, ada yang datang ke tempat kumuh ini? Sewa toko? Anak muda, kamu serius mau sewa atau cuma lihat-lihat? Toko ini kosong setahun, lokasinya bagus. Kumuh. Kak Zhong, berapa harganya? Harga jelas, 1 tahun 30.000. Luran, sewa 30.000, kita nggak punya uang renovasi atau beli barang. Anak muda, bisnis bukan main-main. Lihat restoran seberang, mereka renovasi habis puluhan ribu. Kalau toko kumuh ini nggak diperbaiki, siapa mau makan di sini? 30.000, nggak nawar. Hari ini saya ambil kunci dan mulai kerja. Kamu serius? Bawa kontraknya. Zaman sekarang masih ada yang nekat. Bos seberang sana itu nggak gampang diajak urusan. Hahaha. Pawang lihat deh. Ada orang bodoh yang benar-benar sewa toko kumuh di seberang. Bos lu, itu Xiao Lu. Ya, dia pikir lawan saya bakal bisa sukses. Mimpi posting media sosial biar semua orang tahu lelucon ini. Bos lu hebat. Anak itu nggak tahan 3 bulan. 3 bulan. Menurutku sebulan aja udah berat. Brengsek! Lihat sendiri. Lu Cici si bajingan. Posting di media sosial ngehina anak kita. Aku cari dia balas dendam. Tenang dulu. Anak kita bilang mau buktiin dengan keahlian. Lurong, menurutmu cara kita begini benar-benar bisa berhasil? Kamu takut ya? Aku nggak takut, cuma agak khawatir. Di seberang sana tempatnya mewah banget. Kita di sini sederhana banget. Renovasi sebagus apapun, kalau makanannya nggak enak juga percuma.
Aku nggak butuh yang kelihatan bagus saja. Aku mau tamu begitu masuk langsung mencium aroma. Sekali makan, nggak bakal lupa. Aku percaya sama kamu. Anak muda, kerjamu bagus. Anda siapa? Siapa? Aku Sun, pemilik toko besi sebelah. Lihat kalian berjuang banget. Alat ini aku pinjamkan ke kalian. Ini terlalu berharga. Berharga apanya? Alat nggak dipakai cuma besi tua. Pakai aja sepuasnya. Udah lama nggak lihat anak muda sehebat kalian di jalan ini. Pemilik toko di seberang pernah aku lihat. Dia banyak akal jahat. Paman Sun, Anda kenal Lu Jiji? Kenal. Anak itu beli barang sama aku beberapa kali pakai utang. Terakhir mau kabur nggak bayar. Mas, buka toko seberang dia. Aku dukung. Makasih Pak Mansun. Saya nggak lupa kebaikan ini. Nggak usah sungkan. Kerja yang semangat. Nanti dapur kita taruh di sini. Area persiapan bahan di sebelah sini. Bagian keluar makanan menghadap pintu. Biar aroma langsung keluar. Aku tidak hanya mau rame. Pengen orang seberang cium bau dari sini. Bahkan akad sumpit aja nggak kuat. Lenganku terasa sangat lemah dan tidak bisa menggerakkan sendi dengan baik. Sehingga aku harus meminta bantuan orang lain untuk membantuku memegang sumpit saat makan. Ternyata benar. Dia nggak tahan juga. Mengecatnya memang putih juga. Sayang sebentar lagi rusak. Ubin ini lumayan bagus. Bisa dipakai pas di rumah. Lu Cici, aku ke restoranmu buat ambil barangku. Tapi kenapa kamu nggak ada? Barang-barangmu yang berantakan itu udah lama aku buang. Wah, ya udah. Aku nggak mau lagi. Kamu di mana? Ngapain kamu tanya aku di mana? Aku di mana ada hubungannya sama kamu? Lupakan. Malas ribut sama kamu. Mau gue jadi kakak. Dia udah datang sekali, ketahuan sama kamu, kira-kira masih bakal datang kedua kali? Datang? Apa? Videonya ada di aku. Itu semua bukti. Lu Jiji, permainannya baru mulai. Dasar nggak tahu malu, yang jahat malah nyari alasan. Bibi, mana berani aku memfitnah dia? Kalau kamu udah nggak peduli sama harga diri sendiri. Man, jangan emosi. Nian, percaya nggak? 3 menit, nih, rekaman pengawasan backup di cloud. Yang ada timestampnya itu. Kalau kamu udah nggak peduli sama harga diri sendiri, biar aku bantuin kamu. Gimana mungkin? Dia punya CCTV. Lu Jiji, dasar bejat. Udah maling malah nyalain orang. Mau bikin nama baik keluarga lu hancur. Ini benar-benar gak pantas. Dengar, besok pagi pulang kampung, saya Lu Jianmin gak punya anakmu. Malu kan? Malu kan? Semua gara-gara lu, Ron. Dia yang nyusahin aku. Wah, Pak Zhao, tamu istimewa nih. Kok bisa datang hari ini? Kayak biasa, siapkan hidangan andalan. Nanti ada urusan penting dengan klien. Siap, tenang saja. Pasti saya atur yang terbaik untuk Anda. Kok ikan ini kelihatannya aneh ya? Pak Zhao, ini jenis baru yang baru kami ganti, lebih segar dan lembut. Kok baunya aneh? Pak Zhao, menurut Anda bagaimana? Kalian pakai Li. Ayo silakan duduk. Pak Zhao, ini restoran terbaik di Jianghai yang kamu maksud? Pakai Li. Mungkin hari ini chefnya lagi kurang fit. Pak Zhao, ada rapat. Permisi dulu. Pakai Li. Pakai Li. Tolong jangan pergi dulu ya. Karena urusan kontrak yang kita bicarakan bersama ini belum selesai. Dibahas secara tuntas. Pak Zhao, Anda ngomong apa sih? Rasa restoran kami baru di-upgrade. Pakai bumbu impor. Lebih sehat. Upgrade. Malah turun. Lu Cici, kamu bodoh. Masakan ini rasanya beda banget sama dulu. Jangan ngomong kosong saya. Saya makan di sini setahun. Tahu rasanya. Oke, hari ini saya nggak mau ribut. Selasa ada jamuan penting. Kalau masalah lagi, kita nggak usah berhubungan. Baik, Pak Zhao tenang saja. Saya akan awasi langsung. Pasti Anda puas.
Pak Zhao, tenang saja. Hari ini saya suruh Pak Wang keluarkan semua keahlian andalannya. Bagus kalau begitu. Oh Pak Wang, selamat datang. Silakan duduk. Pelayan, hidangkan makanannya. Pak Wang, coba deh ikan masak kecap ini. Ini menu andalan di sini. Cara Pak Zhao menjamu tamu benar-benar bikin saya kagum. Makanan kayak gini, kamu pasti mau hemat biaya bisnis kan? Pak Wang, salah paham. Salah paham. Tidak ada salah paham. Aku masih ada urusan. Soal kerja sama lain kali saja kita bicarakan. Lu jijik, kamu sengaja bikin aku malu ya? Hah, Pak Zhao, dengar penjelasanku. Mulai hari ini, aku nggak akan pernah lagi masuk ke toko jelekmu ini. Apakah toko ini sudah nggak laku? Aku juga merasa, hari ini masakannya memang kurang enak. Nawang, gimana sih cara kamu masak? Palu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal. Maksimal. Pak Zhao malah pergi gara-gara kamu. Tapi bahan makanan yang Bapak kasih memang sudah nggak segar. Saya bisa apa? Berani bantah. Mau aku pecat kamu sekarang juga. Pekat ya pekat. Oh, toko jelekmu ini juga bakal tutup cepat atau lambat. Aran, sepertinya di seberang sana lagi ada keributan tuh. Suara-suara mereka terasa cukup keras dan membuatku sedikit khawatir. Teman-teman, hari ini Xiaolu mau kunjungi lagi restoran favorit yang pernah aku coba dulu. Wah, harum banget. Aroma apa ini? Kita selesaikan tugas hari ini dulu deh. Nanti baru ke resto baru itu. Aduh, Xiaolu, lama gak ketemu. Ayo duduk. Halo bos lu, hari ini cek ulang. Teman-teman ingat restoran yang direkomendasikan 3 bulan lalu? Hari ini kita cek rasanya masih sama nggak? Seperti biasa, 5 menu andalan. Oke, segera. Ayo, coba dulu udang andalannya ini. Teman-teman, gimana ya rasanya nih? Rasanya beda total dari terakhir aku makan. Waduh, udangnya pahit, teksturnya juga keras. Kayak udang beku lama. Teman-teman, Xiaolu harus jujur, rasa makanannya sekarang jauh banget dari 3 bulan lalu. Bumbunya pahit, matangnya nggak pas. Bahan nggak segar, jangan kesini. Apa? Matikan kamera. Bos lu, saya cuma bicara apa adanya kok. Kamu fitnah saya bisa tutup kamu. Bosnya, gila, berebut alat. Ada yang salah, nggak usah makan. Pemilik lu, tunggu saja. Aku akan buat video buat buka-bukaan tentang kamu. Adek, kamu ketipu sama toko di seberang ya? Paman, kok tahu? Coba toko itu, keahliannya bagus. Seriusan? Saya sudah tinggal di jalan ini 20 tahun. Mana toko bagus atau jelek, saya hafal banget. Lu Cici itu memang pemilik toko yang gak punya hati. Sekarang sepupunya buka toko di seberang, masakannya mantap banget. Makasih Paman, saya langsung ke sana. Anak ini bakal sukses. Xiaolu, toko seberang makin jelek, manfaatkan kesempatan ini. Pasun, tenang, saya tahu. Bagus, saya yakin sama kamu. Rang, blogger tadi mau buka-bukaan. Lu jijik. Semakin tinggi dia memanja, semakin meriah dan menggema bunyi saat dia akhirnya jatuh ke bawah. Haha, Luran, kamu buka restoran atau cuma bercanda? Hahaha. Ayo lihat, sepupu bodohku mau buka restoran. Tempat kayak gini, renovasi saja nggak ada. Kukira tanpa bantuan dari tempat ini, dia nggak bakal bisa jual semangkuk mie. Sederhana banget. Bisa jalan nggak? Aaron, mau jawab dia nggak? Tidak perlu, cuma anjing menggonggong. Luron, dengar ya. Toko jelekmu ini paling cuma 3 hari sudah tutup. Nanti jangan minta tolong ke aku. Ayam pihak. Aaron, sudah hampir siang. Kok belum ada pelanggan? Tenang, ada. Tapi... Liling, percaya sama aku?
Silakan duduk. Saya mau mie goreng daging. Berapa harganya? 12 yuan. Aaron, sudah ada pelanggan. Menu apa? Mie goreng dengan daging. Pak, mie goreng Anda. Mas, masakanmu mantap banget. Yang penting, Pak suka. Mas, gak usah kembalian. Masakanmu mantap. Besok aku bawa teman. Uangnya saya terima. Besok saya kasih tempat terbaik buat Bapak. Aaron, kita berhasil. Ini baru saja permulaan. Nama usaha sudah dipasang di depan. Dan mulai sekarang, aturan di sepanjang jalan ini akan aku... Kijang, aku datang. Ha, Paman, duduk. haha. Kijang, ada masakan andalan apa? Sajikan 8 hidangan. Jang, yang kamu bilang kemarin segitu hebat? Aku Jong pernah bohong ke kamu. Hari ini kamu tahu. Baik, tunggu sebentar. Wow, tampilannya keren banget. Ayo, jangan sungkan teman-teman. Jang, kamu nggak bohong. Ikannya mantap. Astaga, iga luar renyah dalam lembut. Saus kental, ayam super empuk. Gimana? Aku nggak mau kosong kan? Anak muda, masakanmu luar biasa. Kami bakal sering datang. Kenapa dia bisa laris banget? Bos lu, omset hari ini. Sudahlah, aku nggak mau dengar. Wanginya enak. Cuma toko baru di seberang. Luran, aku gak bakal selesai sama kamu. Ron, ada kamu lagi. Tadi mereka mau ke seberang loh. Pelanggan makan pakai mulut, bukan telinga. Segera angkat masakannya. Tadi dia lagi ribut di luar. Biarin aja. Ron, aku khawatir. Dia... Mulut pelanggan lebih keras dari mulutnya. Pak Ciu barusan kirim WeChat. Katanya mau ke toko malam ini, ada hal mau dibahas sama kamu. Jam berapa? Setelah tutup. Loh, simpan rokok ini. Pak Celio, silakan ngomong langsung. Loh, bukannya Pak C nggak mau bantu. Lu jijik, mengancam kamu ya? Dia bilang kalau aku kirim barang ke kamu, dia hancurin lapaku. Aku punya keluarga, nggak bisa. Mengerti? Kamu nggak marah sama Pak C? Bisnis ya bisnis. Paling kesulitan. Loh, kamu anak baik. Ron, besok bahan baku gimana? Pak Ciu sudah nggak kirim, yang lain pasti juga. Masih 10 menit lagi. Apa? Pasar grosir seafood buka jam 4. Bos, harga ikan pas hidup per kilo. 45. Mau berapa ekor? Ikan ini nggak segar. Mas, dagangan ini baru pagi tadi. Insang ikan merah gelap, matanya keruh, minimal sudah mati 6 jam. Haha, Pak Jong ketemu Ali nih. Berapa harga 3 ekor itu? Mas, matanya tajam. Bas liar dari kapal pagi ini. Tunggu, 3 itu saya lihat duluan. Siapa cepat dia dapat. Saya duluan ngomong. Buka usaha Ranji Kitchen. Yang di jalan tua itu? Iya. Hahaha, anak bagus. Saya pernah makan di sana. Itu kamu yang masak? Iya, 3 ekor itu. Harga grosir. Paman Cian, sini, saya tentukan. Anak muda, gak banyak koki yang datang ke pasar jam 4 pagi kayak kamu. Aku dengar soal sepupumu itu. Hati-hati ya, orang itu main kotor. Semakin dia mau menjatuhkanku, semakin aku harus hidup lebih baik dari dia. Kamu beneran dapet? Lebih fresh daripada barang value. Aku udah yakin kamu bisa... Siap-siap buka restoran. Ya,
Ibu, silakan ke sini. Cuma begini tempatnya. Kami ungguli rasa, Bu. Steamed ikan harus yang paling fresh, ya, saya. Steam. Barusan ada ibu-ibu yang terlihat sangat kaya raya dengan penampilan yang mewah dan mengenakan pakaian serta aksesori dari merek-merek ternama terkenal di seluruh dunia. Mulai dari tas mewah, sepatu berwarna mencolok, hingga perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Aroma, ini. Ibu, apakah rasanya kurang cocok? Tidak. Ini kanvas kukus terbaik 20 tahun. Tolong panggilkan koki kalian. Ada masalah? Bos kecil, masakan ini rasa ibuku yang tiada. Saya punya beberapa klub di Shanghai dan kenal banyak teman. Kalau tidak keberatan, saya bawa mereka coba. Silakan. Teman yang sudah dianggap oleh saya, Wan Q, tidak ada yang berani mengganggu di jalan ini. Lagi-lagi orang penting. Halo, Kepala Buzzer. Saya mau minta bantuanmu buat Ranji Xiaoju jelek. Bagaimanapun caranya. Boso, harga ini. Uang bukan masalah. Saya ingin besok dia tidak punya satupun pelanggan. Aran, cepat lihat. Hei, toko ini kena ekspos. Aku juga lihat. Katanya dapurnya kotor. Bos, mau bayar. Pak, itu fitnah. Dapur bersih. Siapa tahu? Gila, Aku akan cari dia. Tunggu dulu. Nian, ini bisa bikin kita hancur. Aku punya cara. Aku pemilik Ranji Xiaochu. Barusan ada yang sengaja fitnah soal kebersihan dapur kami. Siarkan langsung buat semua. Area persiapan kami. Sebelum dan sesudah buka disanitasi pakai cairan food grade. Semua bahan ada kode pelacakan. Kalian bisa cek tanggal produksi dan asalnya. Dapur kami ada CCTV 24 jam tanpa blind spot. Mau lempar fitnah, biar semua kota lihat dapur bersih kami. Aran, like-nya udah tembus 100.000. Serius? Bos, habis live. Pesan menu andalan. Ngandre. Oh, kita menang. Hebat. Ngomong-ngomong, aku mau sekalian nawarin kartu member. Terserah kamu aja. Benar, hari ini ada promo kartu isi ulang. Isi 500, dapat bonus 100. Bodoh. Kalian semua benar-benar payah. Tidak mampu melakukan apapun dengan baik. Bahkan tugas-tugas yang seharusnya mudah. Sekalipun 你们完全做不好任何事。连最简单的任务都搞砸了。Pakshao, bos besar perusahaan bahan bangunan. Maaf ya, Pak Wezi. Sekarang harus antre dulu. Tidak buru-buru, saya mau ikan merah khas. Hei, tunggu. Lingkungannya memang agak kurang, tapi rasanya enak banget. Saya mau ke Taiping Times Square Gedung-cie. Ini kok kayak chefnya sih? Wait, ini beneran chef yang kita lihat sekarang? Chef, di mana? Di dapur belakang, Pak. Ternyata kamu. Rasa tak bohong, cuma hati manusia yang bohong. Saya paham. Saya benar-benar ngerti sekarang. Bu Bos, saya mau sewa tempat. Jumat depan, perusahaan saya jamuan quarter. 8 meja, 2 sesi. Beneran? Saya, kau, kalau bicara pasti ditepati. Saya bayar DP dulu. Setahun ini saya makan menu andalan di tempat sebelah. Ternyata chef aslinya selalu kamu. Pak Zhao mau angkat nama Ron sini. Tempat sebelah bakal sepi. Gak mungkin. Gak mungkin. Lu Ron, kamu gak tahu malu. Berani pakai cara licik gitu buat ngerebut pelanggan VIP-ku. Lu Cici, kamu mabuk. Pelanggan pilih sendiri. Makanannya kayak babi. Jangan salahkan orang lain. Bisnismu hancur. Ngomong gitu. Semua makanan di tempatmu tahun ini. Mana bukan buatan lu Ron. Kamu tahu kemampuanmu kan? Chef,
Restoranku. Chef, Restoranmu itu saja. Sekarang nggak punya chef yang layak. Bulan lalu, daging rebusmu. Garamnya kayak racun aja. Minggu lalu makanannya dingin disajikan. Lagian, samgyetangnya kemarin itu, dagingnya baunya udah busuk. kalian semua pasti udah disogok sama dia. Keluar! Jangan ngotorin tempatku! Hahaha, seru banget, puas banget. Lalu, saya toast untuk Anda. Mulai sekarang, semua jamuan bisnis perusahaan saya diadakan di sini. Hashao, sopan. Bukan sopan, tapi Anda memang punya kemampuan seperti itu. Saya akan posting di media sosial sekarang, supaya semua orang datang coba makan. Kalau pesanan Pajau ini berhasil, nama kita pasti langsung terkenal. 8 meja dibagi 2 batch. Kamu takut? Dengan kamu di sini, aku tidak takut. Kalau begitu, siap-siap bertarung. Teman-teman, hari ini kalian bisa rasakan apa itu keahlian sejati. Dagingnya langsung lumer di mulut. Rasa segarnya luar biasa. Hahaha. Pajau, tempat ini baru Anda temukan. Tentu saja. Mulai sekarang acara kantor kita di sini saja. Pak Lu, sini sebentar. Keahliannya luar biasa. Pajau, ini terlalu banyak. Layak demi keahlian. Pegang ini. Ingat, mulai sekarang semua jamuan perusahaan biar kamu yang urus. Bos Lu, gaji bulan ini tolong dibayar. Saya berhenti. Maksudnya, apa? Kamu bilang apa? Saya berhenti! Kamu tahu dirimu gimana kan? Potong gaji, pakai bahan jelek, suruh saya tanggung. Lawang, jangan panggil saya. Muak, anak muda di seberang chef. Kamu sampah. Hayam pihak. Pergi. Saya punya banyak sekali uang. Lo besok saya akan memanggil semua chef terbaik yang ada di seluruh kota ini. Udah kecil, pernah kerja hotel besar. Pasti jago masak kan? Tenang Pak Lu, saya kerja 2 tahun di hotel bintang 5. Bagus, siang ini tunjukkan keahlianmu. Siap. Bapak Ibu, makanannya sudah siap. Apa nih rasanya? Asin banget, sama amis. Ini bisa dimakan. Uang balik, kembalikan uang. Bapak Ibu, jangan marah, chef buat ulang. Chef, kamu apa lama? Kembalikan uang dan kompensasi kerugian mental. Bapak Ibu, ini uang pengembalian dan kompensasinya. Kami nggak bakal kesini lagi. Bukannya kamu bilang pernah kerja di hotel bintang 5? Sebenarnya saya bagian cuci piring. Keluar! Bapak Ibu, kami ada kartu member, isi 500 dapat bonus 100, isi 1000 dapat bonus 250. Aaron, hari ini top up 1 hari sudah lewat 10.000. Setiap tahun, siap menghadapi tantangan yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Aksi kecil. Sampai sini saja. Saya datang atas rekomendasi. Nggak usah. Anda siapa? Besok malam simpan nama terbaik di Allah untuk saya. Siapa itu? Tidak tahu siapa itu, tapi dari suaranya yang terdengar, jelas bukan orang biasa seperti kebanyakan orang. Plat nomor ini minimal 8 digit ya. Mobil kayak gini 10 tahun di jalan kita pun belum tentu ada satu. Lurang, ada orang penting datang. Tamu! Tetap tamu! Mau makan apa? Ikan merah, sibas kukus, daging angsa tumis, mapo tofu, ayam kung pao. 6 hidangan. Sendiri? Ada masalah? Tidak. Segera siap. Orang ini niatnya nggak baik. Pesan semua masakan yang paling susah dimasak. Ya udah, kita kasih lihat apa itu skill masak. Aromanya mantap banget. Orang ini sebenarnya siapa?
Ikannya jauh lebih enak daripada menu andalan restoran seberang. Dulu restoran seberang itu terkenal di jalan ini. Kalau orang penting ini bilang 2 tingkat lebih tinggi, ya memang 2 tingkat lebih tinggi. Teknik masak, potong, bumbu, semua tingkat tertinggi. Makanannya enak karena dibuat pakai hati, bukan soal siapa makan. Saya Zhou Zhengguo, bisnis property. Kalau butuh, cari saya. Terima kasih. Siapa dia? Mobil? Bagus. Kak, itu tadi siapa? Itu Pak Jo, bos properti Jianghai. Punya koneksi luas. Kenapa kenal orang sehebat itu? Pak Jo, saya pemilik restoran seberang. Kalau sempat mampir ya cobain masakan saya. Panas! Mau selamat? Jangan asal sentuh. Di jalan ini, saya cuma akui satu toko. Luran! Kenapa harus begitu? Akulah bosnya. Dia cuma pegawai. Bos, ini maksudnya. Turunkan harga menu separuh. Hah? Rugi dong. Turunin aja. Saya nggak percaya kalau harga kita lebih murah setengah. Orang masih pilih tempat dia. Bos, kita pakai makanan sesaji. Dia udah ditekan banget. Kalau turun lagi, Pakai yang murah. Beku atau kedaluarsa. Harga turun. Kamu bos? Atau saya? Keluar! Baik, baik. Luron, saya mau lihat. Tanpa keunggulan harga, kamu bisa bertahan berapa lama? Lurang, mereka mulai perang harga. Semua menu diturunin setengah. Biarin aja. Kamu nggak khawatir kalau semua pelanggan pindah ke sana gimana? Pelanggan yang pilih sendiri, itu urusan mereka, bukan urusan saya. maksudmu? Dia turunkan harga karena cuma bisa bersaing lewat harga, aku nggak perlu. Aku mikirin menu baru buat pelanggan pilih-pilih. Menu apa? Bagian siku babi bumbu spesial. Dimasak pelan 6 jam, menu siap saji dia nggak bakal bisa saingi rasanya. Ning, ingat, keahlian asli itu menang lewat kualitas, bukan harga. Aku percaya. Kamu... Setelah mereka turunkan harga, tamu kita malah tambah ramai hari ini. Pengunjung sana cuma cari murah, habis coba nggak balik, pelanggan kita makin setia. Bos kecil, mereka turun harga. Kalian nggak? Perlu turunkan harga. Nggak perlu. Kemarin lihat orang makan sana murah, pulangnya sakit perut, lebih aman di sini. Makasih atas kepercayaannya, Lurang benar. Pelanggan yang menentukan pilihan. Selama kita tetap masak dengan hati, kita nggak perlu takut persaingan apapun. Dengar-dengar tempat seberang pakai bahan makanan kadaluarsa, sudah ada yang lapor. Pantas, memang suka nipu orang. Semakin dia berulah, kita makin terkenal. Jangan takut, aku temani kamu. Bos jahat, kemarin makan di tempatmu. Perutku sakit semalaman. Semuanya rekam. Dapurmu pakai bahan expired. Semuanya. Ini pasti salah paham. Semua bahan di restoran kami selalu segar. Segar, aku lihat Hoki ambil sayuran dari kotak samping tempat sampah. Restoran gini berani buka? Lapor dinas kesehatan? Ini semua gara-gara Luran. Kalau bukan karena dia, aku nggak mungkin kayak gini. Bos, tutup dulu aja. Tetap, aku nggak takut. Halo, Kak Jiang. Aku butuh pinjam uang. Iya, urgent banget. Xiaolu, hari ini aku bawain barang paling bagus buat kamu. Paman Xian, Anda datang pagi banget? Kepiting Raja baru sampai jam 3 dini hari. Orang pertama yang kepikiran langsung kamu. Kualitasnya luar biasa. Anak muda, aku udah 30 tahun kerja di bisnis ini. Sudah lihat banyak pedagang licik. Orang jarang bangun dini ke pasar pilih barang sendiri. 10 tahun, satu saja susah. Ada. Bisnis kuliner harus bertanggung jawab soal bahan. Lu, Cici di seberang. Kemarin dia mau ambil udang beku kadaluarsa dari saya. Langsung saya usir dari sini. Urusan dia, bukan urusan saya. Begini, Xiaolu, mulai sekarang semua seafood kamu saya ambil, dan saya kasih harga terendah di pasar. Paman Qian, gimana? Jangan sungkan. Saya memang suka anak muda yang kerja serius kayak kamu. Oh iya, kepiting raja ini kamu mau masak apa? Dikukus paling bisa jaga rasa asli, tapi saya mau coba kukus bawang putih dan zon kaya. Oke, saya tunggu buat cicipin. Pak Jo, Pak Li, hari ini saya panggil kalian ke sini mau rekomendasikan satu tempat. Kalau Pak Meng sendiri yang rekomendasikan, pasti nggak biasa. Restoran Michelin apa yang baru buka? Bukan Michelin, cuma warung kecil di pinggir jalan. Di sana ada ikan bas kukus yang bikin saya ingat almarhum ibu. Yang Anda maksud Rongji Xiaochu? Pak Jo juga pernah ke sana. Pernah ke sana? Ikan masak merah terbaik 10 tahun ini. Di mana? Besok, saya. No,
128 Jalan Kuliner Jianghai, datang pagi, antre panjang setiap hari. Mang bisa terharu karena satu hidangan saya wajib cobain. Saya sudah putuskan, akan investasi di tempat ini, dan bantu buka cabang. Mang, turun tangan, warung kecil ini bakal naik daun. Bukan saya yang bantu dia, tapi dia yang mengingatkan saya. Pale, saya bilang ke mereka, biar Anda masuk dulu. Sudah datang. Ikuti aturan saja. Kakak, pertama ke sini, rekomendasi teman. Kamu datang ke tempat yang benar. Makanan di sini paling enak di jalan ini, bukan cuma ini. Menurut saya, paling enak sekota Jiangshan. Sehebat itu. Coba dulu nanti. Saya ke sini tiap siang. Belum pernah kecewa. Pak, berapa orang? Cuma saya, ada menu andalan? Ikan goreng kecap, sabas kukus, tumisan paha babi spesial andalan. Masing-masing. Satu. Pak, mungkin tidak habis kalau sendiri. Tidak masalah. Kalau nggak habis dibungkus saja. Saya cuma mau coba seenak apa. Gila, enaknya. Ini baru masakan asli. Lagi satu yang jatuh hati. Mana bosnya? Bosnya di mana? Saya bosnya. Ada masalah? Terima ini dari saya. Kemampuanmu luar biasa. Semua jamuan bisnis perusahaanku akan di sini. Terima kasih. Asal Anda suka, saya senang. NY Boss, buat kartu member, isi 100.000. Pak, kami belum punya sistem anggota. Mulai sekarang. Pak, lu 500.000, lunas 3 bulan, bunga 2%. Bang Jiang, bisa nggak bunganya agak rendah? Kamu kira aku lembaga amal? Kalau bukan punya toko ini, aku nggak minjemin. Pinjam. Hai Yan Piha. Xiao Liu, siapkan kontraknya. 3 bulan lagi, lunas beserta bunga 700.000. Kurang sedikit pun toko ini aku hancurin. Tenang aja Bang Jiang, pasti aku bayar tepat waktu. $500.000 cukup buat aku bangkit. Luron, tunggu saja. Lurang, kamu tahu omset hari ini? Berapa? 38.000, 10.000 lebih, banyak dari kemarin. Order pack shop. Dia habis 8.000, top up 10.000 yuan. Rekomendasi pamong efektif. Lurang, menurutmu kita perlu perluas usaha? Jangan, bro, pondasinya belum kuat. Tapi sekarang tiap hari ada pelanggan yang gak kebagian. Kita kehilangan banyak bisnis. Nining, bisnis kuliner tak boleh serakah, cari untung cepat. Bangun reputasi dulu, bukan ekspansi asal-asalan. Kamu benar. Tempat seberang baru-baru ini sepi, aneh. Menurutmu dia lagi mikirin apa? Kita tinggal hadapi aja, apapun yang terjadi. Kak Jiang, aku mau nambahin modal lagi. Mau pinjam lagi? Warungmu rusak, bisa bayar? Kak Jiang, aku punya rencana. Kalau sukses, 700.000 atau 1 juta pun aku bisa bayar. HMP. Ceritakan saja. Warung Lanji di seberang. Sekarang ramai banget. Saya mau minta bantuan Anda. Bantuan apa? Hancurkan tokonya. Kalau bisa, patahkan tangan lurang. Biar dia nggak bisa masak lagi. Kamu sadar nggak? Apa yang kamu omongin? Jiang, asal dia jatuh, bisnis di jalan ini jadi milikku. Nanti kalau saya dapat duit, setengah buat Anda. Toko itu punya latar belakang apa? Cuma anak miskin buka warung jelek, nggak ada backing. Kamu yakin? Saya yakin. Bang Jiang, kalau Anda bantu saya kali ini, toko saya jadi mesin duit Anda. Oke, besok saya bawa orang ke sana. Makasih, Bang Jiang. Semoga kamu nggak bohongi saya. Kalau enggak, nasibmu bakal lebih buruk. Lulang, sarapan. Makasih. Kalian mau ngapain? Ada bayar aku hancurin tokomu, lumpuhin tanganmu. Kalian, jangan macam-macam. Nona, minggir kalau tahu diri. Siapa suruh Tebak sendiri. Begitu, rupanya. Bro, hancurkan. Saya. Johnson Tujo, Jenggo Lendang, Maju! Saya nggak tahu itu Ruji Jie. Si brengsek pemilik restoran tangga yang nipu saya. Dia bilang cuma anak miskin tanpa latar belakang. Dia kasih 50.000 buat hancurin ini. 50.000? Nyawamu cuma seharga 50.000? Saya nggak tahu diri. Saya memang layak mati. Saya bakal pulang dan kasih tahu orang yang nyuruh kamu ke sini. Nekat lagi. Saya bakal potong tulangnya juga. Iya. Saya langsung kejar tuh. Brengsek dan kasih pelajaran. Loh, kalau ada yang ngaco lagi, bilang aja nama saya. Pak Jo, makasih banget buat hari ini. Santai aja.
Kamu punya keahlian yang layak saya jaga. Teman saya manajer Lin mau datang, tunjukin yang terbaik ya. Tenang aja Bajo, Ronji nggak pernah bikin tamu kecewa. Teman-teman, saya baru keluar dari restoran Tangge di seberang. Tempatnya bener-bener bikin kecewa. Sekarang saya mau coba Ronji Xiaochu. Katanya ini yang paling jujur di jalan ini. Rekomendasikan menu andalan? Ikan asam manis kami unggulan, coba. Oke, 1 ikan asam manis dan 1 sayuran hijau. Teman-teman, lihat warnanya. Saya coba dulu ya. Inilah rasa yang bikin aku jatuh cinta sama jalan ini. Aduh, daging ikannya langsung lumer. Kuahnya enak banget sampai bikin merinding. Guys, aku nggak bohong. Kalian wajib kesini. Yang di seberang restoran sepupu itu cuma jebakan. Yang asli harta karun tuh di Ranji Kitchen. Bener kata Mbak, kami pelanggan lama di sini. Rasanya memang juara. Seberang sana ganti koki, jadi nggak enak. Di sini tetap bisa diandalkan. Ranji Kitchen itu juaranya di jalan ini. Restoran sepupu. Jangan sampai kalian ke sana. Luron, semua gara-gara kamu. Kamu yang ambil pelanggan aku. Halo, studio pasukan siber. Saya mau kalian serang sebuah toko. Ya, benar, Ranji Xiaochu. Berapapun harganya nggak masalah. Pokoknya besok mereka harus tutup. Luron, kamu pikir kamu sudah menang? Aku bakal tunjukin apa itu kekuatan opini publik. Bang, coba lihat ini. Ini palsu. Aku tahu, tapi pelanggan nggak tahu. Lihat, udah ada yang mulai ragu. Penilaian toko ini jelek banget. Ganti tempat. Tapi barusan direkomendasikan sama blogger itu loh. Ron, kamu lanjut aja. Biar aku yang urus ini. Mau gimana? Lawan dengan cara mereka sendiri. Cuma ini aja, nggak cukup. Ini dia. Ada yang bilang toko kita nggak higienis. CCTV jadi buktinya. Kalau mau main licik sama aku, hari ini aku tunjukin apa itu menang telak. Pak Bos, itu apa yang Bapak pegang? Nggak apa-apa. Penambah aroma. Pengharum apa? Biar aku lihat. Ini bahan tambahan ilegal. Kamu gila. Jangan banyak ngomong. Bisnis sepi. Pakai trik aja. Saya koki 30 tahun. Nggak pernah pakai barang gitu. Dengar ya. Orang kayak kamu pasti kena karma cepat atau lambat. Gak kerja ya, gak kerja. Gue masak sendiri, juga bisa ngalahin kalian. Heh. Bos, pesan tumis daging cabai hijau sama telur tomat ya. Siap, langsung jadi. Ini apa? Ini tumis daging cabai hijau sama telur tomat. Kok rasanya gini? Pahit, asin, dan gosong. Astaga, telur ini bau banget ya. Makanan babi atau manusia? Uang balik. Ini udah jadi, nggak bisa dikembalikan. Tidak bisa refund. Ini penipuan. Saya mau lapor ke dinas kesehatan. Kau apa? Ayo, pergi! Bau apa ini? Wangi banget. Ini tulang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like
Alin, inilah tempatnya. Lingkungannya memang sederhana. Pak Jo, Anda datang. Ini siapa ya? Teman saya, Direktur Lin, dari grup restoran Waralaba. Halo Pak Lin, silakan masuk. Kebersihannya cukup baik. Rasanya sudah setara dengan restoran Michelin 3 bintang. Saya sudah bilang, pasti paling suka. Pak Lu, bisa ngobrol sebentar? Silakan Pak Lin. Saya mewakili grup investasi restoran Anda, jadi flagship Waralaba. Anggaran awalnya 300.000. 300.000? Benar, tapi ada satu syarat. Harus dikelola secara standar, termasuk dapur. Modal bisa beli restoran, tapi nggak bisa beli keahlian masak. Aturanku, investasi gak boleh ganggu urusan dapur. Pak Lu, tahu nggak Anda sedang menolak apa? Saya tahu, tapi saya juga tahu apa yang saya pertahankan. Hahaha. Bagus. Punya prinsip. Saya suka. Lakukan sesuai kata Anda. Dapur di tangan Anda, saya urus operasional dan promosi. Senang. Kerjasama. Begitu dong. Permisi, apa ini bos Lu? Saya mau melamar jadi koki. Kamu punya pengalaman. Saya baru lulus dari sekolah kejuruan. Belajar masak 2 bulan. Kamu bisa masak? Bisa sedikit. Oke, kamu diterima. Gaji 2.000 sebulan, makan tempat tinggal disediakan. Ha! Serendah ini, terserah kerja atau enggak. Baiklah, saya terima. Mulai besok, kamu jadi kepala koki. Kepala koki? Saya baru belajar 2 bulan. Jangan banyak omong. Masak aja sesuai resep. Bos, garam dan gula mirip banget. Ayo cepet, pelanggan udah nunggu. Ini garam, yang itu gula ya? Buruan, pelanggan minta makanannya. Kenapa nih? Kenapa nih? Aku nggak tahu mana garam, mana gula. Bodoh! Garam sama gula aja nggak bisa bedain. Bos, aku baru belajar 2 bulan. Dasar nggak berguna. Bos, makanannya mana? Udah nunggu setengah jam. Segera, sebentar lagi siap. Apa ini? Apa-apaan ini? Kosong pahit pula. Telurnya basi ya? Ini penipuan. Aku mau telepon dinas kesehatan. Koji. Siapapun yang datang ke tempat begini, pasti bodoh. Hari ini meja 4 kali penuh, omsetnya tembus 30.000. Kamu lagi lihat apa? Saat longsoran salju, saljunya juga dia sendiri yang bikin. Dia memang cari sendiri masalah. Ayo, coba kita mulai menutup toko sekarang ya. Sudah cukup lama kita buka hari ini, dan sepertinya sudah waktunya kita source barang-barang dan berangkat pulang. Jangan lupa untuk mematikan semua lampu dan mengunci pintu dengan baik ya. HMPF, mau buat apa? Ketemu orang yang kamu utang, bukannya harus ramah. Canggih, saya benar-benar lagi cari solusi. Cari solusi, kayaknya kamu cuma mau saya buka mata batin buat kamu. Utang harus dibayar, 500.000, 1 minggu lagi. Dari mana saya dapat 500.000 dalam seminggu? Kalau nggak bisa jawab, saya potong kamu jadi tulang daging buat anjing. Toko ini masih buka. Mau disiapin buat saya ngurus mayat kamu? Kita satu keluarga kan? Ji, aku mohon, beneran mohon, tanpa kamu, toko ini nggak bisa jalan lagi. Dulu kamu bilang tanpa aku mie pun nggak laku. Sekarang gimana? Waktu itu aku salah. Lupa diri, jangan kotori telingaku. Lakuin aja, Demon. Cuma gini doang. Kamu suruh aku Jojo kesini cuma makan warung jorok? Papa,
Meski tempatnya jelek, masakannya luar biasa. Kian Piha, sekarang orang-orang, sampah pun dibanggakan sampai langit. Keduanya mau makan apa? Papa, silakan pesan dulu. Buatkan tumis sayur aja, paling bisa bayangin skill dasar Koki. Siap, segera datang. Papa wajib coba nih, Koki ini memang jago banget. Hayam Piha, apa yang pernah saya makan jauh lebih banyak dari yang pernah kamu lihat. Jangan coba-coba tipu saya. Ron, ada orang tua pesan tumis sayur. Kelihatannya orang penting. Siap. Silakan menikmati hidangan Anda. Cuma ini? Pak Fang, silakan coba hidangan ini yang sudah kami persiapkan dengan penuh perhatian dan cinta. Semoga rasa yang lezat ini bisa memuaskan selera Anda dan membuat hari Anda menjadi lebih menyenangkan, serta memberikan sedikit kebahagiaan di tengah kesibukan sehari-hari. Ini apa? Ada. Apa? Anak muda, kamu belajar dari siapa? Saya belajar sendiri. Belajar sendiri? Tidak mungkin. Pemahaman tingkat kematangan ini butuh pengalaman 20 tahun. Terlalu memuji, saya cuma tukang masak. Tahu tidak, teknik yang barusan itu sudah level master. Master atau bukan, yang penting kamu senang makan saja. Anak muda, boleh saya tanya beberapa pertanyaan? Daging ini berlemak tapi tidak enek. Tanpa lemak pun tetap empuk. Kematangannya pas banget. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun saya nggak makan rasa yang sesejati ini. Senang Anda suka Pak. Anak muda, saya Fang Bo, ex-ketua juri utama Asosiasi Restoran Kota ini. Fang Bio. Dunia kuliner sekarang penuh makanan bohong, instan, bahan tambahan enggak ada yang masak dengan hati. Kamu beda, masak dengan hati dan jiwa. Terima kasih Pak. Tapi, saya sudah cukup puas sekarang. Takut aku mau apa darimu? Aku sudah tua. Mau apa lagi dari kamu? Aku cuma nggak ingin melihat keahlian bagus yang sesungguhan jadi sia-sia. Karena keahlian seperti itu adalah warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dihargai oleh banyak orang. Setelah sekian tahun, akhirnya aku bertemu lagi dengan seorang koki sejati. Di era makanan instan seperti sekarang, aku kira sudah tak akan bisa makan masakan yang dibuat dengan sepenuh hati. Sampai hari ini, di sebuah warung kecil yang sederhana, aku bertemu seorang koki muda. Kemampuannya mengingatkanku pada para master sejati 30 tahun lalu. Tidak, dia bahkan lebih tulus dari mereka. Karena dia tak mengejar nama atau keuntungan. Ingin masak setiap hidangan sempurna. Ranjijo Xiechu, Jalan Kuliner Shanghai ke-128. Kalau kamu masih percaya ada kuliner sejati di dunia ini, kamu harus coba ke sana. Posting berhasil. Benar. Apakah ini tempatnya? Rekomendasi? Pak Fang? Benar. Ini tempatnya. Lihat plakatnya. Aran, ada apa ini? Mungkin artikel Pak Fang baru saja diposting. Ya ampun. Ning, siap. Terima pesanan. Bisa berabe. Pak Fang silakan coba. Ini masakan andalan lu, Ran. Anak muda, tertarik buka usaha sendiri. Pak Fang bercanda. Dia cuma seorang pekerja biasa yang hanya menjalankan tugas sehari-hari. Mana mungkin dia punya kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Aran, di luar masih ada 20 meja yang menunggu. Sudah tahu. Mau cari bantuan? Kamu terlalu capek sendiri. Ma, siapa yang bernama lu, Ron? Chef lu. Saya?
Masih beberapa hari lagi. Beberapa hari? Aku sudah kasih kamu seminggu. Kamu? Beneran? Aku nggak punya uang. Uangnya mana? 500.000? Nggak ada. Uang, kaki kamu bayar hutang. Bang Jia, aku ada cara. Beneran? Cara? Toko seberang, Ranji House. Lagi rame banget. Tolong bantu hancurin toko itu. Aku bisa buka lagi. Nanti pasti bisa balikin uang kamu. Kamu pikir aku bodoh? Bukan ngerusak. Cuma bikin ribut. Biar usaha mereka nggak jalan. Oke, tapi kamu harus kasih aku uang muka 100.000 dulu. Capek banget aku. Minum air dulu. Eran, kamu sudah pikirkan baik-baik? Setuju. Serius. Bagus. Aku ada syarat, kualitas masakan gak boleh turun. Semua bahan aku cek sendiri. Tentu saja, nggak masalah. Sudah waktunya lebih banyak orang bisa makan masakan enak yang asli. Lurang, ini semua gara-gara kamu. Aku nggak bakal biarin kamu tenang. Pasti nggak. Halo, ini Satpol PP ya. Saya mau laporin Ranji Xiaohu, mereka usaha tanpa izin. Iya, alamatnya di Food Street nomor 128, pasti mereka ada masalah. Siapa bosnya? Saya? Ada apa? Ada yang melaporkan kalian beroperasi tanpa izin, mohon kerjasamanya untuk pemeriksaan. Tenang, semua surat izinnya lengkap. Izin usaha, surat kesehatan, dan sertifikat sehat semua ada di sini. Surat-suratnya? Oke, mari cek kebersihan dapur belakang. Dapur belakang ini malah lebih bersih dari hotel bintang 5. Pak Lu, dapur belakang Anda terkelola dengan baik. Memang harus begitu. Keamanan makanan itu paling penting. Tak masalah, silakan lanjut operasional. Kalau jujur, nggak perlu takut diperiksa. Masa mungkin surat-surat mereka benar-benar lengkap? Halo, ini pemadam kebakaran? Laporkan Yanji Xiaoqiao, bahaya kebakaran? Iya, dapur belakang mereka pasti bermasalah. Tolong segera, cek. Bagaimana pertimbangan Anda? Master Lu, saya setuju kerjasama, tapi ada syarat. Silakan. Silakan. Pertama, semua bahan saya cek. Kedua, resep dan masak saya putuskan. Yang ketiga, jangan pakai makanan siap saji. Itu bukan masalah. Kami investasi karena keahlian dan reputasi Anda. Bisa. Saya tanda tangan. Semoga kerjasamanya lancar. Aran, kita bakal jadi besar. Tapi tekanannya juga makin berat. Takut apa? Aku ada buat kamu. Lin, terima kasih mendampingi aku. Apa sih? Kita kan keluarga. Jangan makan lagi. Restoran ini ada masalah. Bisa aja palsu. Pak Jo, Pak Yang. Berani juga kamu. Pak Jo, saya nggak tahu ini toko Anda. Sekarang sudah tahu. Lalu, ada yang ganggu kamu? Pak Jo, nggak apa-apa. Salah paham. Cari masalah. Pak Jo, saya salah. Ampuni saya. Maafkan kamu, Jiang. Nggak perlu hormatin Pak Jiang lagi. Benar, yang tukang pinjamkan uang, bisnisnya hentikan semua. Pak Lu, hari ini saya cuma mau makan. Pak Jo, silakan masuk. Rasanya ini Pak Lu,
Masakan ini bikin saya teringat ibu saya. Pak Jo, Anda terlalu memuji. Waktu hidup, ibu saya paling suka sama dong popor. Semenjak beliau meninggal, saya belum pernah makan rasa seperti ini. Sampai hari ini. Pak Lo, sekarang toko ini saya jagain. Kalau ada yang cari masalah, sebut saja nama saya. Terima kasih, Pak Jo. Ngomong-ngomong, dengar-dengar, kamu mau ekspansi? Iya. Baru kontrak dengan Shanxi Group. Butuh bantuan. Langsung aja bilang. Di Shanghai, nama saya masih dihormati. Kamu bikin masalah, aku jadi kena sial. Kamu tahu nggak siapa yang backing toko itu? Zhou Zhenguo Pack, Zhou. Semua bisnis saya dihentikan gara-gara kamu. 500.000, nggak boleh kurang. Kalau 3 hari nggak bisa bayar, nyawa kamu jadi taruhannya. Habis sudah, benar-benar selesai. Kalau aku benar-benar tidak bisa survive dan tidak punya pilihan lain, mending kita semua mati bareng tanpa terkecuali. Uang sedikit lebih baik daripada mati pakai pisau. Bubuk ajaibku bikin pohon mati berbunga. Masakanmu bawa pelanggan kembali. Apa itu? Barang bagus, 1 gram lebih kuat 10 kg MSG, pelanggan ketagihan, tiap hari balik. Aman nggak? Ini, kamu hampir nggak punya apa-apa, masih mikir nama. Mau nggak? 500.000. Bos, ini apa? Bumbu baru, nanti ditambah pas masak. Ini bahan kimia kan? Jangan masukkan ini ke makanan. Aku suruh tambah aja. Gak usah banyak ngomong. Bos, kalau makan ini bisa bahaya banget. Apa bahaya? Gak ngerti. Kenapa bisnis lu lebih laku dari aku? Karena dia berani keluar uang. Aku keluar uang, ikutin perintahku. Kamu pilih uang atau nyawa? Kalau bubuk kimia ini ditambah, bisa bikin orang mati. Gue gak mau cari duit busuk kayak gini lagi. Mereka semua ngeremehin gue. Justru gue bakal buktiin ke kalian. Silakan dinikmati. Hari ini ada menu baru, dijamin makin pengen lagi. Bau makanannya enak banget. Rasanya enak. Enak, jauh lebih enak. Dari sebelumnya, memang manjur. Sekarang bisnis pasti makin bagus. Tolong! Keracunan makanan! Gua mau lapor polisi. Tempat lo ini adalah toko gelap yang sangat berbahaya dan benar-benar bisa membahayakan nyawa orang. Kamu bos tak berhati. Kalau adikku kenapa-kenapa, kamu harus bertanggung jawab dengan nyawamu. Tenang, kami akan menangani ini sesuai hukum. Lu Jiji, kamu diduga memproduksi dan menjual makanan beracun dan berbahaya. Tolong kerjasama dalam pemeriksaan. Pak polisi, saya nggak sengaja. Cuma ingin masakannya enak. Enak? Merakuni, adikku dirawat. Siapa bayar biaya? Saya ganti, pasti. 200.000, kurang Rp1, laporan penjara. 200.000, mana uang segitu? Gak ada uang. Kalau gitu, siap-siap duduk di penjara seumur hidup saja. Luran, tolong aku. Sepupu, aku salah, bener-bener salah. Pinjamkan 200.000, aku pasti balikin. Aku mohon. Bencana datang dari luar masih bisa dihindari. Tapi kesalahan sendiri tak bisa selamat. Luran, kamu nggak boleh cuekin. Kita saudara. Luran. Pak Lu, ini adalah perjanjian investasi waralaba merek Niang Shijiaoshu dari Shanxi Group. Silakan cek. Aaron, apa ini benar? Tuan Lo, silakan. Maaf, saya terima telepon dulu. Wan Lin, jangan sampai tertipu oleh Luron. Kemampuannya itu bukan hasil sendiri. Dia curi resep turun temuran restoran sepupunya. Pak Lin, soal telepon tadi. Ada orang melaporkan kamu mencuri resep. Omong kosong! Keterampilan Aaron itu hasil usahanya sendiri. Nona Xia, di bisnis saya cuma percaya bukti. Lalu, grup Shanxi tidak akan berinvestasi pada orang yang punya masalah moral. Sebelum urusan pencurian resep jelas, kerjasama kita ditunda tanpa batas waktu. Pak Lin,
Mau menghukum orang juga harus tunjukkan buktinya kan? Bukti? Bisa kamu tunjukkan? Beri saya 5 menit, saya akan tunjukkan siapa pencuri sebenarnya. Tolong aku, kalau aku nggak bisa kumpulkan 200.000. Kalau nggak kumpul 200.000, aku bakal masuk penjara. Kamu tahu takut masuk penjara. Pas racun makanan orang, kenapa nggak pikir dulu akibatnya? Aku terpaksa. Usaha Luron di seberang laris banget. Aku harus cari cara. Dasar nggak bermoral. Orang cari uang pakai kemampuan. Kamu meracuni orang lalu fitnah dia. Hancurkan dia. Kamu menghancurkan sisa kebaikan keluarga lu. Ayah, aku salah. Benar-benar salah. Uang akan aku bantu. Tapi mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Semuanya salah, Luron. Semua gara-gara dia. Kamu jangan sampai tertipu sama Luron. Keahliannya itu bukan punya dia sendiri. Dia nyolong resep restoran sepupunya. Palin, lihat, apa ini? Ini catatan riset dan pengembangan saya selama setahun. Tingkat kematangan dan proporsi bumbu. Tiap hidangan, saya uji coba berulang kali. Di telepon barusan, orang itu bahkan gak tahu nama makanannya. Karena dia memang gak paham soal masak-memasak. Lalu, saya yang lancang. Grup Shengshi, minta maaf atas keraguan tadi. Saya juga putuskan menaikkan investasi jadi 500.000. Bagian hukumnya, saya minta kalian segera tuntut seseorang bernama Lu Jiji atas pencemaran nama baik yang disengaja. Ya, lakukan semaksimal mungkin sampai dia bangkrut. Pak Lu, patut seperti itu nggak perlu Anda yang turun tangan langsung. Tuan Lu Jiji, Anda diduga memfitnah Luron, mitra inti Shengshi Group. Kami sudah secara resmi menyerahkan gugatan ke pengadilan. Bersiaplah kehilangan semua harta. Tidak. Tuan Lu, silakan tanda tangan. Besok pagi, 500.000 akan ditransfer ke akun toko Anda. Selain itu, tim desain Shengshi Group akan bantu upgrade brand. Tuan Lin, terima kasih banyak. Tidak usah terima kasih. Shengshi Group berinvestasi pada orang berbakat. Kerjasama. Kerjasama. Ren, kita berhasil. Nian, hari-hari paling sulit sudah lewat. Semuanya berkat kamu selalu di sampingku. Aku nggak melakukan apa-apa kok. Kamu sudah lakukan tadi. Waktu semua orang meremehkan, cuma kamu yang percaya. Nanti setelah toko buka, kita langsung menikah. Pak Lu, bendera penghargaan buatmu. Pak Zhou, baik. Sungkan apa? Makan di warung sepupu kemarin hampir bikin saya malu di depan klien. Masakan Anda lebih bisa diandalkan. Mulai sekarang, semua jamuan bisnis perusahaan di Ranji Xiaochu. Anron, lihat. Bulan ini laba bersih kita 15 juta. 15 juta. Iya, kita benar-benar sukses. Orang tua kita sudah susah bertahun-tahun. Uang ini biar mereka bisa hidup nyaman. Kamu anak yang baik. Sebenarnya aku salah apa? Kok bisa jadi begini? Silakan, 3 orang di sini. Bawa setiap menu termahal
Satu porsi masing-masing. Baik, mohon tunggu sebentar. Apa ini? Man, benar. Bahkan lebih buruk dari orang. Kalian ngapain? Lihat, ada kecoa di dalamnya. Pak, standar kebersihan kami ketat. Tidak ada kecoa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini, apa restoran kalian? Penipu. Nah, ganti 100.000 aku hancurin ini. Cari masalah. Rekaman CCTV lebih jelas dari ibu. Lapor atau pergi. Berani ngerjain aku. Jojo, direktur. Kamu tahu siapa saya? Maaf, saya nggak tahu Anda ada di sini, Pak Jo. Toko ini di bawah perlindungan saya. Pulang dan bilang ke bosmu, jangan pernah menginjak jalan ini lagi. Aku bakal bikin dia lenyap dari dunia. Iya, Pak Jo, tenang saja. Saya langsung pergi sekarang. Terima kasih, Pak Jo. Anak muda yang punya keberanian saya suka. Ada buat masalah, sebut nama saya. Ingat, makanannya enak. Nanti saya bakal datang lagi. Terima kasih. Udah aman? Lu mau bunuh gue? Ya! Pak Jo, ini saya buat khusus untuk Anda. Silakan coba. Bagus, matangnya pas. Keterampilanmu luar biasa. Senang, Anda suka, anak muda. Tertarik buat memperbesar usahamu. Bisa bantu? Terima kasih, Pak Jo. Tapi saya ingin mengandalkan kemampuan sendiri. Pelan-pelan saja. Kamu punya prinsip. Ini aja. Kasih kontak, kalau butuh, hubungi saya. Ingat, di wilayah ini, saya akan lindungi kamu. Terima kasih Pak Jo, saya akan kerja keras. Saya percaya diri. Kenapa? Kenapa kamu punya backing dari bos besar? Siapa? Kak Jiang, ini saya, Lu Jiji, pinjam uang. Bos lo, pinjam berapa? 100.000. Bunga berapapun terima. Oke, biasa. Bunga 3% per bulan. Jaminannya apa? Saya punya. Toko rusakmu itu kan baru disegel. Masih ada. Kak Jiang tenang, aku balikin. Oh, besok datang sini, tanda tangan kontrak. Ingat, bunga jalan terus. Pak Luron, ada. Saya asisten keuangan Pak Lim. Ada, mohon tunggu sebentar. Pak Lu, Pak Lim minta konfirmasi. Dana investasi 500.000 sudah masuk, silakan tanda tangan. Terima kasih. Terima kasih. Ron, 500.000 masuk. Ya, sekarang saatnya mulai ekspansi toko. Saya sudah hubungi pemilik toko kosong sebelah. Sore tanda tangan kontrak. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Ron, kita berhasil. Hari-hari tersulit sudah lewat. Perjalanan ini, untung ada kamu temani aku. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu sudah melakukan banyak. Saat semua orang meremehkan saya, hanya kamu yang percaya. Pak Lu, mau perbesar toko? Saya bawa barang buat Anda. Bapak Shaw, baik. Zhang desainer ruang restoran pemenang internasional. Saya minta dia desain toko baru Anda gratis. Pak Lu, selamat siang. Bapak Shaw cerita soal Anda, saya bantu. Terima kasih, Pak Jiang. Tidak merepotkan. Melayani orang yang benar-benar serius memasak adalah kehormatan saya. Saya ingin mempertahankan dapur semi terbuka. Tambah, area bu, suasana hangat dan elegan. Bagus banget, Pak Lu. Terus semangat. Nanti semua acara makan perusahaan saya di tempat Anda. Terima kasih, Bapak Shaw. Pak Lu mau buka toko besar? Beliau memang hebat. Pasti bisnisnya lancar. Lalu bilang di telepon, mau pinjam 100.000. Bang Jiang, kamu tahu kan, restoran saya dulu ramai banget.
Cuma belakangan kurang beruntung. Asal dikasih waktu, saya pasti bisa bangkit. Ini bukan tempat amal, bunga bulanan 3%. Kamu setuju? Setuju. Kalau begitu, siap jari ya. Ingat, bunga berbunga nggak ada toleransi. Rujiji, bunga tahap pertama, setengah bulan dikurangi 1%. Tunjukkan padamu, aturan. Rang, Sudah siap? Tarik! Pak Lu, selamat atas pembukaan toko. Pak Jo, kehormatan saya Anda datang. Haha, anak muda, hari ini saya sengaja lapar. Pak Lu, pemesanan 20 meja perusahaan saya menunggu Anda. Lu, ini sedikit tanda dari saya. Semoga berkenan. Paman Jian, sungkan. Ambil, kamu jujur. Saya dukung kamu. Silakan masuk. Hari ini semua menu diskon 20%. Rasanya pengaturan api presisi banget. Anak ini benar-benar jenius. Bos Lu, silakan duduk. Bapak Jo, apakah makanannya sesuai selera Anda? Cocok atau enggak, semua tahu sendiri. Saya juga jenguk bicara di depan semua. Lu Ron, anak muda paling berani yang saya temui. Toko ini saya lindungi. Siapapun cari masalah, berarti lawan saya Jo Jengwo. Hari ini status nggak penting. Yang penting ngerti sup ini. Cheers. Cheers. Kamu mau ngapain? Aku ingin ketemu lu Ron. Bos lo. Siapa dia? Kakak, sepupuku. Lurang, aku mohon, pinjamkan aku uang. Aku benar-benar terdesak. Dulu waktu kamu suruh aku pergi, kamu pikir aku ini sepupumu? Sekarang kamu ngomong soal hubungan keluarga sama aku. Kamu gak layak. Lurang, aku salah dulu. Tapi kita saudara. Darah lebih kental dari air. Kamu masih punya muka bicara begitu? Cepat keluar! Darah lebih kental dari air? Kenapa maling toko aku tengah malam? Nggak ingat darah lebih kental dari air. Kamu suruh Liu Biao preman hancurin toko. Kenapa nggak ingat darah lebih kental dari air? Ada yang kayak gitu? Jo, sepupuku demi bisnisnya, pakai segala cara kotor. Orang kayak dia nggak layak bicara soal keluarga. Aku nggak respect orang itu. Aku terpaksa. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu pergi, tokoku nggak bakal bangkrut. Ingat omonganmu hari ini, jangan pernah minta tolong sama aku lagi. Bawa dia keluar. Luran, kamu bakal nyesek. Kalau Tuhan yang kasih cobaan, masih bisa dihindari. Kalau diri sendiri yang cari masalah, gak bisa selamat. Halo, Pale, dari Dinas Kesehatan, lapor restoran Ranji Xiaochu di seberang. Dapur mereka kotor, minyak jelantah dan daging basi, sampai ada yang meninggal. Uang yang saya pinjam, semuanya sudah saya berikan ke Lauli. Saya yakin toko ini nggak bakal bertahan. Pak Jo, ini ikan bas liar pacian hari ini. Silakan coba. Pak Lu, orang tadi itu sepupu Anda? Dulu, iya. Benar sama orang kayak gitu, harus tegas. Pak Lu, saya minum untuk Anda. Karon, menurutmu dia bakal bikin masalah nggak? Halo, kami Dinas Pengawasan Kesehatan, dapat laporan perlu pemeriksaan. Toko baru buka, izin lengkap. Pemeriksaan rutin, mohon kerjasama. Tidak masalah, silakan. Kalian berdua, pakai sarung tangan putih dan masuk saja. Ini bukti kelayakan semua pemasok kami, dan catatan stok harian, Kenji Seafood. Ini pemasok terbaik di kota kami. Tenang saja makan di sini, standar kebersihan restoran ini paling tinggi yang pernah saya lihat. Lalu, laporan sebelumnya itu fitnah, kami akan mencari siapa pelapor aslinya. Terima kasih. Makin yakin, kasih 5 bintang. Pasti Nujiji yang melakukan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Pak Lu, ngapain sembunyi di sini?
Bunga pinjaman tahap kedua harus dibayar hari ini. Ren, ada apa? Tebak, berapa laba bersih bulan ini? 8.000, pas 80.000. Kita berhasil. Beneran berhasil. Ini baru permulaan. Hidupmu berminyak. Xiaoning, ikutan. Nanti nggak bakal susah lagi. Paman, ini hasil kerja kita bareng. Aku cuma bantu. Anak ini dari kecil punya ide. Sekarang berhasil. Pak, lihat paman hari ini. Lihat. Jia, jangan tanya lagi. Tiap orang ada nasibnya sendiri. Tidak apa-apa, Papa. Bicara. Aran, tolong aku. Aku salah. Brengsek, bukan manusia. Pinjam 100.000. Gajian mau potong tanganku. Apa urusan tanganmu sama aku? Lupa aku ajak kamu tangkap ikan? Jangan pakai kakek. Waktu kamu kasih 3 juta suruh aku pergi. Kamu pikir kita saudara? Utangmu akibat perbuatanmu sendiri. Aku nggak malah menambah masalahmu. Itu sudah paling baik dariku. Kamu pikir aku bakal peduli? Tidak. Satu-satunya cara lawan ular berbisa adalah injak sampai mati. Bosku, sudah dipikirkan? Pak Lin, saya punya aturan. Bicara, uang 300.000 saya terima. Tapi, tidak berjanji. Tidak boleh ada makanan siap saji. Meskipun meja sepi. Itu batasnya. Kalau Pak Lin nggak bisa terima, uangnya nggak usah. Hahaha. Koki yang punya prinsip. 300.000, saham teknis, 60%, standar menu, kamu yang tentukan. Pak Lin sudah tanda tangan. Loh, kerja yang bagus. Di jalan ini aku dukung kamu. Terima kasih, Pak Zhou, atas dukungannya. Bukan dukungan, tapi kekaguman. Ini 30.000 yang aku dapat dari jual mobil. Ambil dan lunasi utangmu. Pak, aku nggak sengaja. Semuanya gara-gara si Luron itu. Dia kasih kita uang segitu. Emangnya itu apa? Sekarang dia sukses. Harusnya bantu aku. Kamu ini bener-bener busuk sampai ke tulang. Ada apa? Dari pagi pulang nggak ngomong apa-apa. Di pasar tadi aku lihat mobil Om ditarik. Karena lu jijik. Iya, Om jual mobilnya buat bayar utang si bajingan itu. Om punya jasa sama kita nggak boleh cuek. Transfer 5.000 dari akun pribadi buat Om. Cukup setengah tahun makan mereka. Aku transfer? Sekarang. Catatan transfer. Uang buat Om. Nggak ada hubungan sama Lu Cici. Nggak boleh kurang. Lu Cici akan mati kelaparan di jalan. Nggak lihat. Aku transfer sekarang. Bagus. Luron, kamu nyindir aku pakai duit bau buat malu-maluin aku. So, aku suruh kamu sombong. Luron, kamu itu munafik. Pakai uang gak seberapa buat menghina aku. Coba lihat apa yang kamu tulis. Gak ada hubungannya Lu Cici. Kamu serang aku. Kamu masih berani kesini bikin ribut. Ja! 5.000 buat beli beras pamanku biar dia hidup. Paman jual mobilnya demi selamatin kamu bajingan. Bos restoran di seberang yang jahat kan? Benar, dia yang racunin makanan. Aku kenal dia. Bikin istriku masuk rumah sakit 3 hari. Lu Cici, kalau kamu sentuh uang itu sepeser pun, aku bakal patahin tanganmu. Dan aku nggak main-main. Lalu harapan untuk pembukaan hari ini, biar lebih banyak orang makan makanan yang dibuat dengan hati. Pak Zhou dan Pak Lin, pelanggan setia Anda, nggak cuma setia. Kalau nggak makan masakan Palu, badan nggak enak. Keahlian Palu paling berjiwa yang pernah saya lihat. Silakan masuk semuanya.
Rasanya luar biasa. Hebat banget, sumpah. Keahlian Balu. Saya keliling negeri, nggak ketemu yang lain. Kematangan, bumbu, bahan, semua detail sempurna. Rasanya persis sama kayak masakan ibu saya. Inilah benar-benar teknik tradisional. Koki seperti ini sekarang sudah langka. Enak banget. Lama nggak makan masakan yang seotentik ini. Inilah teknik tradisional sesungguhnya. Teman-teman, hari ini saya mewakili grup restoran Dingsheng untuk mengumumkan keputusan besar. Grup Dingsheng akan menginvestasikan semua sumber daya inti. Jadikan Faluron pusat utama. Buka 10 cabang gas tahun ini. Mari kita saksikan kelahiran kerajaan kuliner. Masakan ini, setahun lalu, dia pernah diinjak orang di kuil tua yang sudah usang di seberang jalan. Saat dia sedang mencari tempat untuk berteduh dan sedikit istirahat, setelah berjalan jauh tanpa istirahat yang cukup. Hari ini, Koki rumahan sukses. Kisaran nilai pasar dapur gas 2 sudah tembus 10 juta. Jadi, bintang baru dunia kuliner di Shanghai. Pak Lu, ada satu pertanyaan yang bikin banyak netizen penasaran. Sebelum sukses, pernah kerja di restoran sepupu? Benar. Sekarang Anda sudah sukses. Hubunganmu dengan sepupu? Pernah kepikiran buat bantu dia? Sepupu, maaf. Dapur saya cuma tempat untuk bahan terbaik dan kepercayaan tamu. Nggak ada buat sampah yang nggak layak dilihat orang. Masa lalu nggak perlu saya bahas, juga nggak pantas saya omongin. Nggak pantas? Luron, apakah kamu sesungguhnya meremehkan aku? Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi harapanmu. Namun kamu tetap melihatku dengan pandangan yang merendahkan. Seolah-olah semua upayaku tidak pernah ada arti bagi kamu. Maafkan aku, Paman. Jangan bilang begitu. Paman salah bimbing Cici. Minta maaf pada keluarga kalian. Tolong bantu Paman ini. Dia pernah menampung kalian. Paman, aku tetap ingat kebaikanmu waktu itu. Tapi utang yang ditinggalkan Lu Jiji, aku tidak akan ikut campur. Karena dia bisa mati. Mereka akan membunuhnya. Itu pilihan dia sendiri. Ranan, Paman mohon. Paman sampai sujud padamu. Paman, jangan begini. Kebaikanmu akan kubalas. Tapi masalah yang Lu Jiji buat, aku tidak akan ikut campur. Itu dari Paman? Ya. Dia minta tolong kamu bantu Lu Jiji. Menolak. Benar. Lu Jiji tidak pantas kamu bantu. Paman dulu menolong kita. Aku tidak lupa kebaikan itu. Mau apa? Kirim bahan kebutuhan Paman, pastikan dia nggak kelaparan. Tapi kalau Lu Jiji makan nasi, hentikan suplai. Besok, urus. Lu Jiji, ini jurang yang kamu pilih sendiri. Lu Jiji, waktunya sudah habis. Kak Jiang, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti segera bayar. Bayar? Bayar apa? Restoran bobrok kamu itu sudah diangkut habis sama orangku. Apa? Kak Jiang, aku salah. Aku benar-benar salah. Dengan hidupmu seburuk ini, masih berani ganggu orangnya, Bosyo. Kak, kumohon, kasih aku jalan keluar. Keluar. Waktu minyak uang dulu kenapa nggak pikirin hari ini? Katakan! Mohon. Kak, cuma ini. Sisanya cuma barang rongsokan. Angkut semua. Berhenti! Kalian lagi ngapain? Kakek lu datang, pas banget. Anakmu utang sama aku, total 500.000 dengan bunganya. 500.000? Rentenir itu memang begitu. Nggak terima. Ji. Pak, aku habis. Aku benar-benar habis. Patua, utang anakmu mau dibayar nggak? Aku cuma pensiunan. Mana punya uang sebanyak itu? Kalau gitu, jangan salahkan aku nanti kasar. Tolong beri waktu lagi. Dia anakku. Satu-satunya. Aku mohon. Aku sujud padamu.
Hayam piha. Karena menghormati Pak Joe, hari ini aku nggak mau ada darah. Pak Tua, kasih waktu sebulan terakhir. Kalau sebulan lagi nggak bayar, aku bikin dia sengsara. Ji, kok kamu bisa berutang sebanyak ini? Aku juga nggak mau begini, 真的不是我想要的结果啊。Aku cuma pengen benerin situasi keuangan yang terjebak，想把之前亏掉的钱都赚回来，这样才能实现开一家属于自己的饭店的梦想啊。Sudah urus. Setiap bulan kirim beras, tepung, minyak, dan kebutuhan pokok ke paman via pihak ketiga. Ingat, hanya untuk paman. Lu Jiji nggak layak dapat. Saya juga sudah kasih instruksi, kurir akan memantau. Makasih. Ngomong repot sama kamu nggak perlu. Latihan koki cabang cendong, hari ini kamu ikut? Ikut. Kunci ekspansi. Saya temenin kamu. Hari ini saya ajarin masakan andalan Hong Shao, Shizi itu. Ingat, kurang garam, masakan ini gagal. Baik, Master. Pak Fang, silakan coba. Matangnya pas, dagingnya lembut, kuahnya kental, bagus. Belajar sama Master Lu itu rezeki kalian. Keterampilannya, di Shanghai nggak ada yang lain. Master, kami belajar sungguh-sungguh, ngomong tanpa praktek kosong. Mulai kerjakan, aku cek satu persatu. Guru, tolong lihat ini punyaku. Garamnya kelebihan. Setengah liang, ulangi, buat. Guru, ini masih bisa dimakan kan? Bisa dimakan sama enak itu beda. Di tokoku nggak boleh ada masakan asal-asalan. Baik, Guru. Luron, anak ini punya keahlian. Dunia kuliner Shanghai bakal berubah. Dia memang selalu seperti itu, keras sama diri sendiri, keras sama murid juga. Ini warisan sejati, gak kayak orang sekarang. Cuma pinter cari uang cepat. Iya, benar. Mie goreng dan bihun goreng 10.000 per porsi. Bihun goreng? Baik, sebentar lagi. Jadi. Ini bihun gorengnya. Ini apaan sih? Gosong dan pahit. Udahlah, 10.000 nggak usah. Bikin muak. Kok bisa aku jadi begini? Berapa porsi? 10.000? Satu porsi. Satu porsi. Ya. Apa ini? Makanan babi goreng gini. Gosong pahit. Jualan pojokan. Lihat itu Anze, Xiaochu di seberang. Kamu gak akan pernah bisa seperti mereka. Mau tunggu lama pun gak apa-apa. Masakan Master Lu memang layak. RNG, cabang kedua, rasanya sama kayak toko aslinya. Tolong tunggu sebentar. Di dalam sudah penuh. Silakan antre. Sudah mulai? Bahan pasar pagi segar, harus awal. Kamu itu cuma tukang masak. Jangan terlalu merasa penting. Kakak sepupu, aku cuma mau masak dengan baik. Tanpa tempatku, kamu bahkan semangkuk mie pun gak bisa jual. Ah, astaga. Pengantinnya cantik banget. Kamu benar-benar cantik hari ini. Terima kasih sudah menemaniku sampai hari ini. Pak Lu, benar-benar pemenang hidup. Pak Lu, anakmu hebat. Berkat Anda, anak saya sukses. Anak ini hebat, saya nggak salah. Wawasan Pak Lu memang di atas rata-rata. Pak, Lu adalah anak muda paling berbakat yang pernah saya temui. Anda punya mata tajam, berteman dia dari awal. Semoga langgeng dan segera punya momongan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pengantin pria. Bapak, Ibu, teman-teman, terima kasih datang ke pernikahan saya dan Xialing. Setahun lalu, saya punya 30.000 yuan dan badan penuh nota. Saat itu, saya pikir hidup sudah begini.
Pada saat tersulit, Pak Jo yang percaya dan membantu saya. Pak Lin, investasi pertamanya bikin saya berani berkembang. Pak Fang dukung saya dengan reputasinya. Kak Mang kenalkan saya ke kalangan top kota ini. Semua yang hadir di sini, dukungan kalianlah yang membuatku seperti sekarang. Tapi yang paling harus aku syukuri adalah istriku, Xianing. Dialah yang mau mendampingiku dari nol saat aku tak punya apa-apa. Dan saat semua orang meremehkanku, dia tetap setia di sisiku. Sekelas ini, untuk masa lalu yang penuh perjuangan, untuk istriku tercinta. Bagus! Semoga langgeng. Semoga langgeng bersama. Selanjutnya, silakan mempelai bertukar cincin. Xia Hining, menikahlah denganku. Sekarang, pengantin pria boleh mencium mempelai wanita. Lalu, apa harapan Anda untuk cabang ini? Kerja stabil, kualitas cabang terjamin. Bagaimana Anda? Pas ya? Saya berharap Ranjike Kitchen bisa jadi merek kuliner terbaik di Jianghai. Akhirnya buka juga. Saya sudah menunggu lama. Masakan Master Lu memang layak ditunggu. Tidak terlalu capek. Selama ada kamu, tidak capek. Pintar ngomong. Mau makan apa malam ini? Aku masak sendiri buat kamu. Suka-suka, apapun yang kamu masak, aku pasti suka. Kamu, kenapa? Tidak apa-apa, cuma orang asing yang tidak penting. Luran. Saya salah. Saya benar-benar salah. Dan sangat menyesal atas kesalahan yang telah saya buat. Mohon maaf sepenuh hati.